Shalom saudara-saudara, bersyukur hari ini kita memasuki hari terakhir di hari ke-40 di rangkaian renungan Prapaskah tentang siapakah Yesus. Hari ini kita akan merenungkan bahwa Yesus adalah firman yang terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 yang berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara, tema awal yang sangat penting di dalam Injil Yohanes adalah firman yang menjadi manusia. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai inkarnasi Allah. Firman yang telah menjadi manusia ini sejak pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Itu bisa kita baca di ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kemudian saudara, firman itu datang untuk membawa terang. Yang ada di dalam ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Dan firman itu datang serta diam di antara manusia. Itu bisa kita baca juga di ayat 10 hingga ayat yang ke-14. Menurut Yohanes, Yesus telah bersama-sama dengan Allah sejak pada mulanya, yaitu sejak penciptaan. Apa yang terjadi sekarang ialah bahwa firman Allah yang kekal itu turun ke bumi mengambil rupa manusia. Firman menjadi manusia. Ini bukanlah pertama kali Allah terlibat di dalam sejarah umat manusia. Sebelumnya, Allah telah bekerja di dunia ini melalui perjanjian, hukum, hakim-hakim, raja-raja, dan nabi-nabi. Namun sekarang Allah melibatkan dirinya sendiri secara langsung sebagai firman Allah yang menjadi manusia dan tinggal bersama manusia di dalam bentuk diri manusia. Ungkapan firman bersama-sama dengan Allah di ayat 1 yang telah saya bacakan tadi selalu didahului dengan ungkapan khas penciptaan di kitab Kejadian, yakni pada mulanya. Hal ini memberi indikasi kuat bahwa Injil Yohanes sedang membawa kita pembacanya kepada tradisi penciptaan dengan firman ilahi oleh Allah, sekaligus menjawab tantangan rasionalitas pikiran Yunani yang hendak mengurangi keilahian Yesus dengan menganggap Yesus tidak berasal dari kekekalan atau pada mulanya, dan bahwa Yesus terpisah dari Allah. Penegasan ini sangat penting untuk memberikan kepastian kepada kita atau semacam dasar kepercayaan kepada kita bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang memiliki kemuliaan ilahi. Dalam semangat yang sama, Yohanes menegaskan bahwa firman yang bersama-sama dengan Allah itu sejak pada mulanya telah bersama-sama atau terlibat dengan Allah dalam suatu aktivitas ilahi, yakni aktivitas yang daripadanya segala sesuatu dijadikan, atau dalam tradisi penciptaan dikenal sebagai aktivitas penciptaan dan sejarah. Apa artinya, saudara? Yaitu bahwa firman itu adalah Allah sendiri, Allah yang sudah ada sejak pada mulanya, Allah yang bergerak atau terlibat di dalam sejarah penciptaan alam semesta, Allah yang membuat segala sesuatu ada, dan karenanya Dia jugalah yang menata alam semesta ciptaannya ini. Baiklah saudara, firman itu memang bersama-sama dengan Allah sejak pada mulanya, bukan? Namun, apa kalau begitu maknanya bagi kita? Apa dampak yang dihasilkan oleh firman itu? Atau pertanyaan yang lebih sederhana adalah, mengapa Allah harus menjadi manusia? Jawabnya adalah karena dunia telah jatuh ke dalam kegelapan, sehingga dunia ini membutuhkan terang. Artinya adalah Allah menjadi manusia untuk membawa terang ke dunia ini yang telah dipenuhi oleh kegelapan. Dengan demikian, Allah datang untuk melawan kegelapan, dan itulah maksud utama dari kelahiran Yesus menurut Injil Yohanes. Dengan maksud ini, kita diyakinkan bahwa di dalam Yesus ada terang yang memberi kehidupan. Dialah yang menerangi setiap orang, bahkan yang ada di dalam kegelapan. Dan itulah maksud kedatangannya ke dalam dunia ini. Firman atau logos itu
berasal dari kekekalan atau pada mulanya, sedangkan kegelapan itu tidaklah abadi. Di sini nyata sekali penegasan bahwa Yesus telah diberikan otoritas untuk menerangi kegelapan. Sekarang kita mau berjalan di mana? Di dalam terang atau di dalam kegelapan? Saudara sekalian, Injil Yohanes tidak berhenti pada sesuatu yang abstrak, tidak berhenti pada suatu ide yang kedengarannya manis dan hanya menjanjikan. Yohanes kemudian membuatnya lebih konkret, bahwa firman yang menjadi manusia itu datang dan diam di antara manusia. Penegasan ini pada satu sisi memberi kepastian kepada setiap orang yang masih ragu-ragu akan keilahian Yesus Kristus. Dan pada sisi lain meyakinkan kita untuk berani menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang telah dikuasai oleh kegelapan ini. Saudara, lalu apa arti dari semua ini? Kerelaan Allah menjadi manusia dan kini diam di antara manusia menunjukkan kepedulian Allah akan dunia, menunjukkan bahwa Allah peduli terhadap umat manusia dengan segala kesengsaraannya, menunjukkan bahwa Allah peduli secara nyata dengan penderitaan, kesulitan, bahkan keraguan-raguan kita. Ini merupakan berita sukacita besar, bukan saja kepada pembaca awal dari tulisan Yohanes, melainkan juga bagi kita, manusia di sepanjang masa, termasuk kita di dalamnya. Esok hari kita akan merayakan kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus atas maut. Sudahkah kita selalu hidup dalam firman-Nya? Sudahkah kita melakukan kehendak-Nya dan menyenangkan hati-Nya di setiap langkah hidup kita? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.